Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono hingga seluruh Kepala Staf TNI AD, AL dan AU meresmikan gedung baru Polda Papua, Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Pertama, salam komando. Sama begitu. Satu, dua, satu. Kita beri tepuk tangan yang paling hangat. Tentunya juga berbeda dari biasa, dan ini mungkin karena Pak Kapolda dan seluruh anggota berdoa luar biasa. Jadi hari ini khusus Polda Papua, yang resmikan Panglima Kapolri, ditambah disaksikan 3 kepala staf, luar biasa ini di tempat lain belum ada. Jadi ini hadiah buat seluruh anggota dan masyarakat Papua tentunya, hadiah Hari Natal dan Tahun Baru, kata Sigit dalam sambutannya. Sigit menegaskan, dengan adanya peresmian bersama Panglima dan Kepala Staf ini, wujud dari terjalin dan terwujudnya sinergisitas TNI Polri yang makin hari makin berjalan maksimal dan baik. Tentunya ini menjadi kunci dan contoh sinergitas dan soliditas utamanya TNI Polri ini semakin hari makin kokoh, dan ini dibuktikan dengan kegiatan pada hari ini, ujar Sigit. Oleh karena itu, Sigit menginstruksikan kepada Kapolda Papua agar dapat mengimplementasikan sinergitas dan soliditas TNI Polri kepada seluruh personel. Dengan kokohnya sinergitas dan soliditas TNI Polri, menurut Sigit masyarakat akan merasa nyaman dan aman, serta terjaganya stabilitas politik dan keamanan yang berjalan baik, sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan investasi. Semuanya dalam kondisi solid, untuk mengawal dan menjaga apa yang menjadi program kebijakan pusat maupun daerah. Terus tingkatkan kualitas, soliditas dan sinergitas TNI Polri, menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan menjaga keamanan dan juga membuat seluruh masyarakat aman dan nyaman, ucap Sigit. Di sisi lain, Sigit menyatakan, dengan dibangunnya gedung Polda Papua di lokasi yang baru, juga bisa dapat mewujudkan program Presiden Indonesia Joko Widodo, terkait dengan mendorong pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah Indonesia Timur. Kita harapkan sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden, bahwa tanah Papua harus maju seperti daerah lain di Indonesia. Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Ini saya mengulang apa yang disampaikan Pak Presiden. Karena itu saya selalu mendorong pembangunan infrastruktur, khususnya di bagian wilayah Indonesia Timur, untuk dipercepat dan tentu saja nanti secara paralel dengan pembangunan sumber daya manusia yang juga ingin kita kerjakan, papar Sigit. Karena itu, Sigit menyebut bahwa Kapolda Papua harus mampu menyiapkan program-program yang baru terutama untuk meningkatkan aktivitas masyarakat, yang bisa mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi baru untuk masyarakat Papua. Mengingat, kata Sigit, Presiden Jokowi terus berkonsentrasi untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di tanah Papua. Salah satu contoh suksesnya adalah tergelarnya Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua. Ini juga kami sampaikan Pak Presiden, pemerintah pusat terus-menerus menggenjot program terkait tanah Papua. Beberapa waktu lalu semenjak beliau dilantik sebagai presiden, berapa kali melaksanakan kunjungan untuk membangun wilayah Papua. Dan di tengah kesulitan yang ada pada saat itu, Indonesia bisa menggelar PON dan dilaksanakan di tanah Papua, tutur Sigit. Jadi itu bentuk komitmen bahwa pemerintah terus berikan perhatian penuh ke masyarakat dan tanah Papua, tambah Sigit. Di tahun 2023, Sigit mengatakan bahwa pemerintah terus menyelenggarakan program prioritas dan major project di wilayah Papua. Terkait hal itu, Sigit menekankan, diperlukannya sinergitas antara TNI Polri dan seluruh elemen masyarakat. Program prioritas itu diantaranya, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian. Sementara itu major project diantaranya, pengembangan bandara, penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat. Ini menjadi bagian upaya yang terus didorong pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sentris. Dan Indonesia sentris itu salah satunya bagaimana kemudian yang berkontribusi adalah wilayah Papua.
Dan ini menjadi komitmen bersama yang namanya pembangunan harus terus bertumbuh. Saya melihat ada pembangunan dan rencana hilirisasi industri yang juga akan dilaksanakan di wilayah Papua. Tentunya ini akan membuka lapangan kerja baru dan ada transfer knowledge di dalamnya untuk terus tingkatkan di samping pendidikan tentunya kesejahteraan, kata Sigit. Sigit memastikan, TNI Polri akan terus mendukung dan mengawal kebijakan dari Presiden Jokowi di Papua, untuk mewujudkan sebagaimana sila kelima Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian tentunya masih ada tantangan yang masih dihadapi. Ada saudara-saudara kita yang mungkin masih berpikir lain dan belum yakin bahwa Papua ke depan akan menjadi salah satu wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, ungkap Sigit. Sementara itu, Sigit menyampaikan pesan kepada Kapolda Papua agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian setelah berdirinya Gedung Polda Papua yang baru. Menurutnya, pelayanan harus benar-benar dirasakan masyarakat dengan rasa nyaman. Dan betul-betul dirasakan sehingga masyarakat kemudian merasa nyaman dengan adanya fasilitas dan sarana prasarana lebih baik dan tentunya kualitas pelayanannya juga jauh lebih baik. Saya titip dan pesankan kepada seluruh jajaran Polda Papua, tingkatkan kualitas pelayanannya khususnya terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kepolisian, jelas Sigit. Dan ini juga kewajiban bagi rekan-rekan membuktikan bahwa kantor publik bukan hanya sekadar pekerjaan namun bagaimana kemudian rekan-rekan bisa memberikan pelayanan maksimal dan pelayanannya dirasakan masyarakat, itu yang utama, tambah Sigit. Sumber berita, Divisi Humas Mabes Polri. Sesi pertama, salam komando. Tim Radio Putra Bayangkara mengabarkan. Breaking News, Radio Putra Bayangkara.